Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat mulia dan bahagia. Hari ini ada rasa haru, sedih, dan rasa penuh kesyukuran berkolaborasi dengan indah menyongsong suasana Idul Fitri 1441 Hijriah. Rasa haru karena kita telah sampai pada gerbang kemenangan yang akan kita raih manakala kita melaksanakan amalan-amalan paripurna dengan penuh dan keikhlasan dan hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sedih karena Ramadan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita, sebagaimana sebuah ungkapan yang indah dalam sebuah pepatah. Jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau merasakan pahitnya berpisah. Kita sedih ditinggalkan Ramadan, dan kita berharap agar Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam suasana dan keadaan yang lebih baik, sehat, dan penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh rasa kesyukuran karena kita mampu melewati Ramadan dengan amalan-amalan paripurna di tengah kondisi seluruh penduduk dunia menghadapi sebuah situasi yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 yang menuntut kita untuk ikhlas, tegar, dan sabar dalam menghadapinya. Ada 3 makna kemenangan yang akan kita raih jika amalan Ramadan yang kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan pertama adalah kemenangan ketika kita mampu menaklukkan nafsu. Bukanlah kemenangan ketika kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita mampu mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu, ya nafsu, memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Memang manusia tak diperintahkan untuk memusnahkannya, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atas segala agar selamat dari segala dan godaan-godaan yang menjerumuskan. Pilihannya hanya 2. Apakah kita menguasai nafsu atau justru kita dikuasai oleh nafsu? 2 pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki atau kita mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasainya. Ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai oleh nafsunya. Kita mampu menghilangkan sisi-sisi kebinatangan kita dengan menghadirkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Kita tidak ingin menjadi ular ketika ular selesai dikarantina dengan menghasilkan kulit yang baru. Tetapi sayang, perilaku ular, ya tetaplah ular, nggak berubah dan nggak melahirkan karakter yang baru. Tapi kita ingin menjadi manusia yang mampu bermetamorfosis, yang tadinya bisa jadi binatang yang sangat menjijikan. Kehadirannya selalu tak diharapkan, bahkan kematiannya pun bisa jadi banyak disyukuri. Namun yang pasti, satu hal juga adalah mereka sangat lambat, nggak kreatif, dan nggak bisa terbang pastinya. Namun setelah dikarantina, menjadi kupu-kupu yang menyenangkan, bisa terbang dan menebarkan pesona keindahannya. Kita pun demikian. Ketika kita digembleng dengan madrasah Ramadan, selesainya harusnya kita berhasil menjadi sosok yang menyenangkan, yang pesonanya membuat orang mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Kehadiran kita selalu diharapkan, bahkan mungkin dirindukan. Dia kreatif, dia mampu menerbangkan dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Bahkan mungkin kematiannya pun ditangisi dan didoakan oleh orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya. Lalu makna yang kedua adalah kemenangan ketika kita mampu
merefleksikan atau mengimplementasikan kebaikan yang ada di dalam Ramadan ini untuk kita terapkan pada bulan-bulan setelahnya. Ramadan menjadi seperti penggemblengan. Setelah digembleng, dalam hal ini manusia terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah golongan yang tetap taat pada kebenaran dan kebaikan. Mereka menjadikan Ramadan sebagai ghanimah rabbaniyah atau hadiah termahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih takwa. Golongan yang kedua adalah golongan yang kembali kumat setelah Ramadan. Inilah orang-orang yang dijajah oleh nafsunya, dan dia selalu mengikuti nafsunya untuk kembali lagi menjadi orang-orang seperti biasa lagi ketika sebelum Ramadan. Lalu yang ketiga, golongan yang biasa-biasa saja, mau di bulan Ramadan kek, mau di luar Ramadan kek, bagi dia sama saja, tak ada yang istimewa. Dan golongan kedua dan ketiga ini setali 3 uang. Rugilah orang-orang yang memasuki dan mengakhiri Ramadan sementara dosanya tidak Allah ampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Makna yang ketiga adalah ketika kita mampu mengambil sebuah kemenangan dengan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki peluang utama untuk mendidik dan melatih diri kita secara efektif dan efisien untuk mampu dan menguasai serta mengamalkan Al-Quran. Bagi kita, melaksanakan puasa seharusnya mampu merapatkan diri kita dengan ikhlas bersama Al-Quran, sehingga kita akan dengan ikhlas pula melaksanakan berbagai amalan-amalan seperti tarawih, tilawah Quran, tadarus Al-Quran, dan tahfiz Quran, dan yang lainnya yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan ketakwaan kita untuk menyatu rohani dan jasmani kita dengan Al-Quran. Kalau kita sudah mampu melakukan semua amalan tadi dengan sempurna, insya Allah kita akan mendapatkan 3 makna kemenangan ini, dan kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan selanjutnya dalam hidup. Sehingga ketika kita keluar dari Ramadan dan keluar dari karantina pandemi ini, kita akan menjadikan diri kita orang-orang yang berkualitas. Kita seperti kupu-kupu yang bisa menebarkan kebaikan dimanapun, dan kebaikan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih renungan Idul Fitri dari saya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.